Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus, Sembah Kau Yesus selamanya. ku sembah Kau, Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Benar ya Tuhan, kami sungguh-sungguh menyembah Engkau, karena memang Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah. Tiada Allah lain seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami ada dalam rumah-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, bukan oleh karena kuat kami, bukan oleh karena gagah kami, tapi oleh karena kemurahan Tuhan memberi kami nafas, memberikan kami kehidupan, memberikan kami kesempatan untuk berbakti memuji nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa, berkatilah kami semuanya Tuhan. Hamba mohon kiranya tiada seorang pun yang pulang tanpa berkat berkelimpahan dari surga. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang datang dengan beban, dengan masalah, kami percaya bersama dengan Tuhan ada jalan keluar, ada pemulihan, ada berkat-berkat dicurahkan. Urapi kembali hamba-Mu, pakai hamba-Mu itu boleh menjadi saluran berkat. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Kalau saudara perhatikan dari tadi, nuansa ibadah hari ini berbeda dengan biasanya. Kenapa? Lagu-lagu ada nuansa dari negara tirai bambu iramanya. Tadi kita lihat ada tarian sekolah minggu, tarian kipas yang juga dengan kostum dari tirai bambu, saudaraku. Memang hari Senin adalah tahun baru Imlek dari penanggalan Cina tahun 2567. Dan sehubungan dengan itu saya undang saudara buka Alkitab kita untuk kita belajar firman Tuhan. Tuhan menggerakkan saya untuk membagikan ini kepada saudara. Ulangan pasal yang pertama ayat 1 sampai 8. Kita akan baca ayat 1 sampai 6 bergantian. Saya ganjil, saudara genap. Ayat 7 dan 8 kita baca sama-sama. Bukalah Alkitab saudara, bukalah handphone saudara yang ada software Alkitabnya, atau gadget apapun yang saya miliki untuk kita baca bergantian ayat 1 sampai 6. Di layar juga sudah ada ayatnya tuh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membaca. Amin. Yakinkan orang di sebelah saudara mendengar suara saudara. Artinya saudara ikut baca. Are you ready? Kayaknya belum semua nih. Sudah siap? Oke, saya mulai ayat yang pertama. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel Laban, Hazerot dan di Zahab. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Saya membuka Sihon raja orang Amori dan yang di Heshbon dan Moab dan di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Tuhan kita berfirman kepada kita di Horeb, demikian Tuhan tinggal di gunung ini. Kita baca sama-sama ayat 7 dan 8, 2, 3 ya. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Puji nama Tuhan. Saya mau beritahu dulu latar belakang firman Tuhan ini. Saudaraku, ini adalah salah satu pesan-pesan terakhir Musa sebelum dia mati. Udah ditayangkan belum saya panggil. Saudaraku, pada waktu itu kira-kira 2 bulan sebelum Musa meninggal dunia,
datang pesan Tuhan kepada mereka yang dia sampaikan, berkata, "Hai semua bangsa Israel, jangan diam saja di tempat. Ayo bangkit, maju, pergilah, raihlah kemenangan, raihlah tanah perjanjian yang disediakan Tuhan sejak nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub." Tadi saya katakan nuansa Imlek telah terasa. Saudaraku, hari Senin nanti, 2 hari besok ya, mulai penanggalan dari tradisi Tiongkok, katanya tahun monyet api, saudaraku ya, yang katanya bisa mengakibatkan perekonomian jadi bisa terayun-ayun, tetapi juga ada gelombang politik yang manas, namanya juga monyet api. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Seperti bangsa Israel ini, mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di depan mereka. Tetapi firman Tuhan mengajar mereka harus bergerak, mereka harus maju, meraih kemenangan, dan bersama dengan Tuhan mereka akan berhasil. Buktinya mereka bisa menduduki tanah perjanjian. Saudara, kalau saudara pergi sekarang ke Israel pun, saudara akan kagum mengapa dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, negeri Israel itu jauh lebih hijau, jauh lebih subur, jauh lebih makmur, saudaraku ya. Memang itulah kemurahan Tuhan, karena mereka bangsa pilihan Tuhan. Bukan saja itu, kekayaan alam mereka luar biasa kayanya. Kalau saudara pergi misalkan nanti ke Laut Mati, disebut Laut Mati karena di air itu, saudaraku, tidak ada ikan yang hidup, mati semua. Sebab kadar garam yang ada di laut itu sangat pekat sekali, sehingga kalau saudara berenang, terjun ke dalam, meskipun tidak pintar berenang, hanya dengan kita mengayuh tangan kita kiri kanan, kita bisa sampai ke tengah. Kenapa? Kita ngambang, nggak bakal tenggelam, saudaraku. Tetapi di dalam itu mengandung begitu banyak kandungan mineral yang bisa dimanfaatkan, kaya raya. Bahkan kalau dulu Indonesia adalah negara yang memiliki kandungan gas alam terbesar di seluruh dunia, ternyata sekarang negara yang memiliki kandungan gas alam terbesar di dunia adalah Israel. Bahkan katanya telah ditemukan sumur yang mengandung cadangan minyak terbesar di seluruh dunia di daerah perairan Israel. Mau bilang apa kita? Mereka memang adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi dengar baik-baik, bukankah saudara dan saya juga adalah umat pilihan Tuhan? Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang, kata Yesus, supaya domba-domba itu hidup. Dan hidup di dalam apa? Kelimpahan, abundant life, life that's more than enough, hidup yang lebih dari cukup. Itulah janji Tuhan. Tapi dengar, seperti bangsa Israel, mereka tidak bisa hanya tinggal diam. Mereka harus bergerak, mereka harus bangkit, mereka harus maju, berjuang meraih kemenangan. Itu jugalah kita, saudaraku. Ada bagian Tuhan yang menyediakan, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Amin. Ada istilah juga ora et labora. Apa artinya? Berdoa dan bekerja. Tidak hanya berdoa, we have to do something. Kita harus lakukan sesuatu, jangan hanya tinggal diam saja. Nah, hari ini saya mau sampaikan 3 hal. Tapi mari kita lihat temanya dulu, saudaraku. Tema firman Tuhan hari ini adalah bersiaplah untuk mengalami keberhasilan dan berkat bersama dengan Tuhan. Yang gak ada bilang amin ya. Saya balik bertanya aja deh, seperti yang saya katakan, ke depan ini dikatakan tahun monyet api, yang kita tidak tahu akan ada ayunan-ayunan seperti monyet dalam bidang ekonomi, dalam politik, tetapi juga memanas seperti api, saudaraku ya. Tapi saya yakinkan saudara, bersama dengan Tuhan kita bisa berhasil. Siapa rindu mengalami keberhasilan dan berkat di tahun depan akan datang ini? Ayo berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ada 3 hal yang utama mau saya sampaikan bagi kita lewat firman Tuhan yang tadi kita baca. Mari kita lihat satu persatu. Haleluya. Yang pertama, jangan takut menghadapi tantangan. Itulah inti dari ayat 1 sampai 6 yang disampaikan oleh Musa kepada umat Tuhan pada waktu itu. Seperti tadi saya katakan, memang mereka tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi Musa katakan, ayo jangan takut, hadapi semua, berjuang, raih kemenangan, dudukilah negeri itu. Saudaraku, dengar baik-baik. Untuk menduduki tanah perjanjian perlu perjuangan. Silakan klik satu lagi. Untuk menduduki tanah perjanjian perlu perjuangan, saudaraku ya. Raksasa-raksasa harus dihadapi. Kalau saudara baca dalam
Bilangan pasal yang ke-13, saudara di situ, saudara nanti baca di rumah ya. Musa mengutus ada 12 orang untuk mengintai negeri itu, untuk menyelidiki bagaimana kondisi di sana. Dikatakan 12 orang, masing-masing satu orang dari tiap suku bangsa Israel yang 12 itu. Setelah mereka kembali, ada 10 orang melapor sama Musa. Musa, dia bilang, di sana memang tanahnya subur, makmur. Inilah hasil yang mereka bawa, contoh hasilnya. Tetapi penduduk-penduduk di daerah itu orangnya tinggi besar, raksasa-raksasa. Kita akan seperti belalang di hadapan mereka. Kita tidak mampu menghadapi mereka. Untunglah ada Yosua dan Kaleb, dua anak muda ini berkata untuk menenangkan hati bangsa itu. Oh, memang betul di sana ada raksasa-raksasa. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan bisa mengalahkan mereka dan kita akan menduduki negeri itu. Amin, saudaraku. Jadi artinya memang seperti tadi saya katakan, di tahun monyet api di depan menurut tanggalan Cina, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi mari kita hadapi semuanya. Ada raksasa yang harus kita hadapi. Tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudaraku, coba kita lihat yang berikut ini. Saya melihat ada 4 macam raksasa yang kita hadapi di depan. Silakan. Raksasa apa saja itu? Yang pertama adalah raksasa dalam bidang ekonomi. Karena ke depan saya memberitahu saudara, keadaan ekonomi kita, menurut saya pribadi ini, tidak akan lebih baik dari 2015. Mengapa? Sebab pemerintah sendiri mencanangkan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2016 itu telah disahkan lewat undang-undang namanya Undang-Undang APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pertumbuhan ekonomi kita hanya 5,3%. Dan minggu ini Menko Perekonomian berkata rasanya memang susah dicapai itu. Kenapa? Karena perekonomian ekonomi dunia juga sedang melambat, saudaraku ya. Akibat harga minyak yang melorot sekarang di bawah $30 per barrel, terjadi goncangan di mana-mana. Tadi malam saya dengar TV di negeri Kazakhstan, salah satu negara yang hidupnya bergantung dari minyak, lagi berantakan ekonominya, saudaraku. Gak usah jauh-jauh deh. Minggu ini berita yang rame di televisi dan koran, di samping matinya Wayan Mirna oleh Jessica yang dituduh, adalah tentang PHK yang makin bertambah sekarang. Ada 2 perusahaan Jepang, Toshiba dan Panasonic, akan menutup pabriknya. PHK kira-kira 2.500 pegawai, saudaraku ya. Belum lagi Chevron Indonesia, perusahaan minyak Chevron, akan mem-PHK kira-kira 1.500 pegawainya. Dan katanya ini saya baca di internet dan juga disampaikan di televisi kemarin, ada lagi 13 perusahaan yang akan nyusul, termasuk Yamaha, termasuk Astra Motor Indonesia gitulah, apalagi itu saudara. 13 perusahaan akan terjadi gelombang PHK yang akan menyusul. Kenapa? Karena memang terjadi kelesuan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat sekarang khususnya menengah ke bawah makin menurun, saudaraku. Sebab memang kalau pertumbuhan ekonomi 5,3%, sedangkan tingkat inflasi kita bisa sampai 5%, maka pertumbuhan ekonomi itu langsung ditelan habis itu, saudara. Istilah ekonominya ditelan habis, saudaraku. Padahal di lain pihak, begitu banyak orang jadi pengangguran sekarang ini. Bayangkan saja di samping PHK yang terjadi, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu setiap tahun ada anak-anak yang tamatan SMA atau SMU sederajat tidak bisa kuliah karena tidak mampu orang tua. Akhirnya apa? Mereka butuh pekerjaan. Kemarin saya mengikuti wisuda sarjana di Universitas Indonesia di Depok. Karena anak saya di wisuda. Anak saya paling bungsu baru menyelesaikan sarjana kedokterannya, suatu. Sekarang dia sedang menjalani koas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai syarat 1,5 tahun untuk dia jadi dokter. Saya tanya anak saya bilang, Host, namanya Hosea Jefferson, berapa banyak itu semua yang di wisuda tadi itu? Saya bilang sama saya, itu kira-kira 2.250 lebih katanya. Oh iya, saya bilang, wah itu masih sedikit papi katanya. Nanti kalau semester genap, bulan-bulan Juli nanti, itu bisa sampai 4 ribuan katanya. Jadi bayangkanlah, UI sendiri aja satu universitas
setiap tahun menghasilkan lebih 6.000 sarjana. Itu baru UI, bagaimana dengan ITB, bagaimana dengan UGM, bagaimana dengan IPB atau ITS. Ini 5 universitas terbesar sekarang di seluruh dunia. Tetapi di setiap provinsi juga ada universitas negeri, belum lagi swasta. Artinya apa? Ratusan ribu setiap tahun dihasilkan sarjana yang semua butuh pekerjaan. Belum lagi lulusan D1, D2, D3 atau sarjana muda. Ini semua saudaraku, banyak sekali orang yang akan butuh pekerjaan. Dengan pertumbuhan ekonomi hanya sekian, akan susah meng-create lapangan pekerjaan jutaan saudaraku. Apalagi kalau kita lihat dengan keadaan ekonomi sekarang, Cina ini sedang melakukan perbaikan ekonominya kan, sampai mendevaluasi mata uang mereka. Akibatnya apa? Harga barang-barang Cina di luar negeri jauh lebih murah. Coba saudara pergi ke pasar pagi, ke Glodok, pergi ke mana? Mangga 2. Itu banyak produk-produk Cina yang murah-murah. Batik aja sudah dibuat Cina sekarang dengan harga yang murah saudaraku. Sehingga terjadi sekarang juga empon-empotan di bidang garment atau tekstil dan produk tekstil. Dan ini juga mengancam PHK. Dengar baik-baik. Kalau saudara punya pekerjaan dan kalau saudara masih punya bisnis dan masih jalan, bersyukurlah, itu kemurahan Tuhan. Di luar sana sudah banyak pengangguran, bahaya mengancam saudaraku. Tapi sekali lagi saya percaya bersama dengan Tuhan kita bisa mengalami berkat berlimpah. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kemudian yang kedua adalah masalah terorisme. Ini sekarang menjadi momok bukan hanya bagi dunia tapi termasuk Indonesia. Misalkan bulan yang lalu, siapa nyangka tiba-tiba ada bom meledak di Sarina gitu, banyak korban juga yang mati dan luka saudaraku ya. Kita nggak tahu kapan bisa itu terjadi. Apalagi dengan pulangnya lebih 1.000 orang-orang Indonesia yang tadi telah bergabung dengan ISIS di Suriah sana tuh. Dan sayangnya saudaraku, waktu mereka kembali tidak diadakan langsung pembinaan. Waktu mereka pergi ke sana itu kan untuk jadi anggota ISIS itu kan otaknya udah dicuci istilahnya saudaraku, bahwa kalau mati syahid atau jihad gitu akan ketemu bidadari, akan masuk surga, sehingga mereka rela untuk mengorbankan dirinya dengan bom bunuh diri. Mestinya begitu pulang di Indonesia langsung di camp dulu mereka ya, dibina lagi, cuci otak lagi. Tapi ini tidak terjadi, makanya dikatakan pemerintah kesolongan. Ini menjadi suatu momok di depan kita. Ahok, gubernur kita, telah minta seluruh warga Jakarta, termasuk saudara dan saya, dimanapun kita berada, kalau ada mencurigakan di daerah kita, di RT RW kita, cepat lapor kepada aparat supaya jangan terjadi lagi seperti itu. Namun sekali lagi itu juga memang ancaman bagi kita. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita bisa lolos dengan itu. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang berikut adalah masalah narkoba. Ini sungguh memprihatinkan saudara. Karena apa? Ibu-ibu juga seperti apa di Johor Baru sana tuh yang ditangkap kemarin jadi pengedar sekarang. Kenapa? Jalan pintas untuk dapat uang. Indonesia bukan hanya menjadi pengimpor saja, tetapi sudah menghasilkan, memproduksi narkoba. Bahaya sekali. Kita orang tua hati-hati dan waspadalah. Anak-anak kita harus berikan perhatian supaya mereka jangan kena. Saya mendengar isu 1 hari transaksi narkoba di seluruh Indonesia nilainya sampai 300 miliar. 300 miliar one day transaction. Itu kan sangat mengerikan sekali. Tapi kembali lagi, ingatlah, kalau kita kokoh dan kuat bersama dengan Tuhan, anak cucu kita juga dilindungi Tuhan. Sekali lagi percaya bagi Tuhan, berikan tepuk tangan Tuhan. Yang terakhir yang menjadi raksasa yang kita hadapi adalah masalah godaan seks saudaraku. Ini sangat memprihatinkan dan ini memang target iblis di akhir zaman ini, biar anak-anak Tuhan jatuh. Apalagi dengan ada pengajaran yang sedikit menyimpang sekarang yang bernama hyper grace. Saudaraku, yaitu apa? Kasih karunia yang radikal istilahnya. Saya minta saudara beri waktu. Saya dengar bahwa Pak Rubin Adi akan mengadakan satu seminar antara Bible Grace dengan Hyper Grace. Berikan waktu untuk saudara dengar penjelasannya. Di Bandung waktu Pak Rubin Adi membuat seminar mengenai Hyper Grace, meledak, sudah banyak sekali yang datang. Kenapa? Ini memang bahaya sekali. Sebab menurut pengajaran Hyper Grace ini, namanya kasih karunia yang sangat radikal. Sehingga Tuhan itu memang pasti mengampuni kita. Kalaupun misalkan kita berzina, minta ampun, nanti kita diampuni. Kalaupun kita bercerai dengan istri kita, nggak apa-apa, nanti Tuhan ampuni. Begitulah saudara. Makanya sekarang ini heboh. Gara-gara apa? Hamba Tuhan yang telah menelurkan
banyak album rohani, seperti saya sebut namanya lah, sebab dia junior saya nih, namanya Frankie Sihombing. Saudaraku, heboh kan tanggal 20 Juni yang lalu pesta dia di Kemang, saudaraku, kawin dengan namanya artis Febiola. Saudaraku, coba diberkati oleh pendeta loh saudaraku ya. Ini jadi tanda tanya besar. Frankie Sihombing menceraikan istrinya, Febiola menceraikan suaminya, dan mereka kawin sekarang ini. Kenapa? Karena mereka udah menganut namanya hyper grace ini. Nggak apa-apalah kita ceraikan istri kita, nanti toh Tuhan ampuni. Ini kan sama mengerikan. Tolong beri waktu saudara kalau Pak Rubin Adi bicara mengenai Bible grace versus hyper grace, berikan waktu saudara untuk mendengarkannya. Tapi memang inilah tujuan iblis, supaya hamba-hamba Tuhan berjatuhan. Kalau hamba Tuhan berjatuhan, orang bilang, oh nggak apa-apa dia pendeta aja begitu, apalagi kita nggak apa-apa lah gitu. Sebab ini akhir zaman saudaraku ya. Iblis itu sedang kerja lembur. Tapi sekali lagi, kalau kita memagari keluarga kita dengan kasih karunia Tuhan, kita akan mampu mengatasi itu semua. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah dengar, lihat yang berikut ini. Ada Pak Mio berkata begini. Silakan. How to change the difficulties into opportunities. Bagaimana kita merubah kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan di depan kita menjadi kesempatan, menjadi peluang. Kalau kita bisa melakukannya, maka kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Itu adalah kenyataan dalam hidup ini. Makanya ada istilah berkata, orang bodoh memanfaatkan kesempatan, orang pintar melewatkan kesempatan, orang jenius menciptakan dan memanfaatkan kesempatan. Orang jenius contohnya misalkan Bill Gates, dia menciptakan Microsoft, sama juga artinya dia menciptakan peluang dan memanfaatkannya sehingga dia menjadi orang paling kaya di dunia sekarang. Steve Jobs dengan Apple-nya, Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya, siapa lagi itu yang menciptakan WhatsApp lah segala macam. Mereka sudah terhitung jenius-jenius. Janganlah dulu kita jenius, asal jangan bodoh. So apa? Orang bodoh melewatkan kesempatan, tapi orang pintar memanfaatkan kesempatan. Dengan suaraku, Tuhan tuh bukan model yang lagi bicara, hai Robinson Nainggolan, pergilah ke kamar tidurmu, di balik lemarimu ada uang 1 karung. Bukan begitu cara Tuhan memberkati kita, tapi Tuhan memberkati kita dengan peluang-peluang yang ada di depan mata kita, yang kadang-kadang kita lewatkan itu. Makanya mari memanfaatkan segala kesempatan. Amin. Kok susah aminnya? Amin. Saya pernah dengar cerita, ini kisah nyata saudaraku. Ada seorang yang bekerja di sebuah sekolah, sudah lebih 20 tahun dia bekerja, tetapi dia kena PHK. Gara-gara apa? Terjadi pergantian kepala sekolah, dan kepala sekolah yang baru menetapkan semua pegawai termasuk pesuruh sampai tukang kebun harus bisa baca tulis. Dan bapak ini walaupun sudah 20 tahun bekerja sebagai tukang kebun dan pesuruh, dia buta huruf, gak bisa baca tulis. Akhirnya dia kena PHK. Namanya orang kecil seperti itu, berapalah uang pesangonnya. Jadi waktu dia terima uang pesangon, sambil jalan pulang dia pikir, bagaimana lah saya menghadapi hidup ini dengan uang sebegini, menghidupi anak istri saya. Di tengah-tengah terik matahari waktu dia pulang ke rumah, di tengah jalan, dia pengen minum. Tetapi di jalan itu tidak ada warung, tidak ada jual minuman. Jadi waktu sampai di rumah dia bilang, Mah, dia bilang sama istrinya, aku ini kena PHK. Inilah pesangonku. Dia cerita bahwa kepala sekolah yang baru kasih peraturan semua pegawai termasuk tukang kebun, pesuruh harus bisa baca tulis. Dan aku kan nggak bisa baca tulis, aku buta huruf katanya. Tapi tadi dia bilang, waktu aku jalan pulang di tengah jalan, terik panas matahari, aku pengen minum, tapi nggak ada warung di situ, nggak ada jual minuman. Bagaimana kalau dengan uang ini kita beli beberapa keran minuman, besok kita jualan di pinggir jalan itu. Dan si istri bilang, ya kalau itu papa pikir bagus, oke lah. Jadi besoknya mereka jualan lah di pinggir jalan. Saudaraku, ternyata semua minuman yang mereka beri beberapa keran habis hari itu juga. Jadi akhirnya dapat untung lah kan, berkembanglah dari hari ke hari. Akhirnya suami bilang, Mah, bagaimana kalau kita pisah tempat aja, kita cari lokasi yang seperti ini, mirip-mirip seperti ini. Akhirnya istrinya kerja di tempat lain, betul berkembang. Bahkan mereka merekrut anak-anak tetangga mereka yang putus sekolah untuk jualan di tempat yang lain yang mirip-mirip seperti itu. Jadilah dia menjadi bos pedagang asongan saudaraku. Akhirnya jadi distributor minuman dan berkembang, punya warung, bahkan rumahnya juga diperbaiki.
Dan selama ini kalau ada keuntungan mereka simpan hanya di rumah, di tas gitu ya. Lama-lamanya tasnya penuh, walaupun receh kan, penuh juga saudaraku ya. Jadi istrinya bilang, "Pak, kita simpan aja di bank daripada nanti dicuri orang." Dan akhirnya pergilah dia ke bank, bawa tas, walaupun uang receh tapi cukup banyak juga. Dan semua pegawai bank pasti sedang terima uang satu tas walaupun banyak uang recehnya. Tapi pegawai bank bilang, "Pak, oke, tapi untuk Bapak dapat buku tabungan, tolong isi formulir ini semuanya. Nanti Bapak tanda tangan." "Aduh deh," katanya, "adik aja lah yang ngisi nih formulir, karena saya nggak bisa baca tulis." "Hah, bagaimana Bapak ini? Uangnya banyak tapi nggak bisa baca tulis." Katanya. Dengar deh ya, kalau saya bisa baca tulis, mungkin saya nggak punya uang sebanyak ini. Kenapa saudara? Sebab kalau dia bisa baca tulis, dia tidak dipecat, dia akan tetap jadi pesuruh tukang kebun. Tapi itulah karena dia memanfaatkan kesulitan dan melihatnya ada kesempatan, maka dia berhasil. Saudaraku, kalau tukang kebun seperti itu saja bisa berhasil, masa kita nggak berhasil? Puji Tuhan, cuma Pak Arya itu bilang amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Namun saudaraku, ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan, harus kita lakukan. Walaupun kita katakan tidak takut menghadapi masa depan, tidak tahu menghadapi raksasa-raksasa, tapi ini lihat, jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Kalau saudara baca dalam Keluaran 14, Keluaran 12, Keluaran 16 dan yang lain 17, saudara akan temukan bagaimana bangsa Israel ini berkali-kali mau kembali ke Mesir. Kenapa? Karena kesulitan, tantangan yang begitu berat mereka hadapi. Bahkan mereka komplain sama Musa, "Musa, lebih baik kami kembali ke Mesir." Tapi tahukah saudara, kalau mereka kembali ke Mesir, mereka akan jadi budak lagi. Padahal tanah perjanjian, tanah yang penuh harapan, tanah penuh kesempatan, tanah yang katanya penuh susu dan madu di sana. Saya yakinkan juga saudara, jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Saudaraku, kalau saudara sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan seperti ini, jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Kenapa? Karena yang lebih buruk bisa terjadi, dan kita akan kehilangan berkat yang Tuhan sediakan yang luar biasa itu. Amin. Suatu ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh di tepi kolam Bethesda. Orang ini 38 tahun lumpuh, tapi oleh kuasa Tuhan, "Bangkit, angkat lampu, berjalan." Dan orang ini sembuh. 38 tahun tadinya lumpuh, dan dia akhirnya kemana-mana cerita tentang Yesus. Suatu ketika Yesus ketemu dia di bait Allah. Mari kita baca Yohanes 5:14. Yohanes 5:14. Saya bacakan saja. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Jadi artinya saudaraku, mari jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Sebab apa saudaraku? Kita harus merupakan masa lalu kita. Amin. Dan ingat, Tuhan tidak mengingat masa lalu kita. Lanjut lagi slide-nya. Tuhan tidak pernah mengingat masa lalu kita. Kalau saya mengingat masa lalu saya, rasanya saya nggak layak berdiri di depan saudara. Hidup yang nggak benar saudaraku ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan merubah hidup saya. Dan saya tahu memang Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana kita ke depan. Amin. Saya bacakan Filipi pasal yang ke-3 ayat 13-14. "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Itulah yang oleh ilham Roh Kudus ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya kita semua melupakan masa lalu kita. Ingat 2 Korintus 5:17 berkata, "Barang siapa yang ada dalam Kristus, mereka adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang, sudah datang." Ingat itu saudaraku ya. Yang berikut, jangan cepat puas dan sudah merasa hidup di zona yang nyaman. Itulah yang intinya Musa katakan kepada bangsa itu. Mereka seperti tadi saya katakan 40 tahun mengembara di padang gurun, tidak kekurangan apa-apa. Setiap pagi mana turun dari langit supaya mereka tidak mati kelaparan. Dan kalau mereka pengen makan daging, Tuhan kirim burung-burung puyuh setiap sore bergelimpangan di perkemahan mereka, supaya mereka bisa masak makan daging.
tidak ada kekurangan apa-apa. Tapi saudaraku, seringkali kalau kita cepat merasa puas, itu menghalangi berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lebih besar lagi. Amin. Saya bacakan aja juga dalam Filipi 1 ayat 25-26. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah, karena apabila aku kembali kepada kamu. Intinya Paulus minta seperti juga kepada kita, supaya kita maju dalam Tuhan, maju dalam ekonomi, maju dalam bisnis. Amin. Jangan cepat merasa puas, saudara. Oleh sebab itu, mari kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua intinya adalah bangkit, melangkah, dan raihlah keberhasilan serta berkat Tuhan. Inti dari ayat 7 dan 8 adalah Musa minta supaya mereka jangan tinggal diam, tetapi kita harus berjalan, bangkit, meraih kemenangan. Saudaraku, ada ungkapan di dalam tradisi Cina berkata, untuk berjalan 1000 kilometer diperlukan langkah awal pertama. Amin, saudaraku. Maka kita harus berani melangkah seperti apa yang dilakukan oleh bangsa ini. Saudaraku, oleh sebab itu harapkanlah yang terbaik. Ini harus betul. Ayat 7 kalau kita baca, saudaraku, apa yang Tuhan sediakan bagi mereka sebetulnya jauh lebih besar dari apa yang mereka raih. Coba lihat peta berikut. Kita belajar peta sedikit. Saudara, kalau saudara perhatikan peta ini, lihat di layar. Yang semua merah jambu itu adalah Israel yang sekarang, atau dulu namanya tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di sebelah selatan itu negeri Mesir, di sebelah timur negara Yordania, sebelah timur laut negara Suriah, sebelah utara negara Libanon. Ayat 7, saudara baca nanti, ada satu keterangan yang saya membuat penasaran waktu itu, makanya saya tayangkan sebagai berikut. Kenapa dikatakan bahwa daerah tanah Kanaan itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat? Pertanyaannya, di semua peta ini tidak ada sungai Efrat. Di mana sungai Efrat, saudaraku? Sungai Efrat itu ternyata di Irak sekarang. Di mana Irak di peta itu? Masih di atasnya Libanon dan timur lautnya Libanon, saudaraku. Artinya masih jauh lagi. Dan sungai Efrat itu mengalir terus sampai ke Teluk Persia, sampai ke Kuwait, ke Qatar, negara-negara Uni Emirat Arab lainnya. Artinya apa? Tanah perjanjian yang sebelumnya Tuhan sediakan bagi mereka begitu besar. Coba lihat peta ini. Bagaimana kalau Israel gabung dengan Yordania, gabung dengan Suriah, gabung dengan Libanon, gabung dengan Arab Saudi, gabung dengan Irak, gabung dengan Kuwait, Qatar, Uni Emirat Islamnya. Wow, itu menjadi suatu negara yang sangat besar sekali luasnya, tetapi juga kaya raya yang luar biasa, saudaraku. Artinya apa? Apa yang Tuhan sediakan jauh lebih besar dari apa yang kita raih. Sama halnya, pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita melakukan yang terbaik? Coba, dalam bisnis, dalam bekerja, sudahkah kita lakukan yang terbaik? Dalam pekerjaan kita di kantor, sudahkah saudara melakukan yang terbaik? Dalam mengikut Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, sudahkah kita melakukan yang terbaik? Ada ungkapan berkata, do the best, God will do the rest. Amin. Kita harus melakukan yang terbaik, maka Tuhan akan campur tangan selebihnya. Dengan demikian kita akan menikmati perkara-perkara yang dahsyat dari Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Di samping itu juga adalah, lanjut, kita harus berpikir dan bertindak positif, bukan pesimis. Tadi saya katakan dalam Bilangan pasal 13, Musa mengutus 12 orang yang mengintai negeri itu. 10 orang pulang dengan kabar yang jahat, bahkan mengatakan, oh Musa, memang di sana tanah penuh susu dan madu, subur. Ini hasilnya mereka bawa, saudaraku. Tetapi di sana orangnya, penduduknya tinggi besar, raksasa-raksasa. Kita seperti belalang di hadapan mereka. Kita akan kalah. Untunglah ada Yosua dan Kaleb yang berkata, tidak, kita akan meraih kemenangan walaupun mereka raksasa-raksasa, orang tinggi besar. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb tahu siapa Allah yang mereka sembah. Amin. Makanya dalam hidup ini jangan pesimis, kita harus optimis. Amin. Susah aminnya. Coba colek kiri kanan dulu. Hiduplah dalam optimisme, bilang.
Tahukah saudara, kalau kita ragu-ragu, kita pesimis, seringkali berkat Tuhan terhalang. Kita harus yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Colek lagi kiri kanan, katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Mengapa saya dorong saudara supaya kita optimis? Memang ke depan banyak raksasa yang kita hadapi. Memang ekonomi tidak menentu ke depan. Tapi tahukah saudara, walaupun resesi kita bisa resepsi. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi kita. Haleluya. Suatu ketika saya diundang KKR di Bogor, Gereja Sidang Jemaat Allah, dan pendetanya tahu saya, bro, saya rindu Bro bisa melayani KKR Kesumbuhan Ilahi di gereja saya. Dia bilang, oh silakan Pak, saya bilang, tapi tolong bentuk tim doa ya, dan juga kita doa puasa biar kita rindu lawatan Tuhan. Oke Pak, jadi adalah tim doa mereka. Dibuatlah 2 malam KKR saudaraku. Saya pergi ke Bogor. Hari itu hari pertama luar biasa Tuhan melawat. Istri dan ibu dari gembala sidang saja datang dengan kursi roda loh, lumpuh. Kita doa, Tuhan melawat luar biasa. Ibu itu bisa pulang tanpa kursi roda, jalan saudaraku. Saya mau beritahu sampai hari ini kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Minggu yang lalu saya pelayanan di Riau ya, di Pekanbaru. Itu GBI Rayon 12 dari Pak Niko saudaraku ya. Tiga ibadah satu hari itu saya layani. Setiap ibadah Tuhan melawat luar biasa. Ada yang tuli disembuhkan Tuhan. Ada seorang wanita datang dengan benjolan di lehernya, tiroid katanya. Tapi hari itu setelah didoain, dia sendiri pegang, sudah kempes saudaraku. Saya mau yakinkan saudara sampai hari kuasa Tuhan dahsyat luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi kembali lagi kepada kesaksian tadi waktu saya pelayan di Bogor, saudaraku, hari itu luar biasa Tuhan malah banyak kesembuhan terjadi. Waktu saya tinggal berdoa untuk 2 orang, tiba-tiba saya ada 2 bapak maju ke depan. Tapi ngapain bapak ini? Udah mau selesai. Tapi namanya kita pelayan Tuhan kan. Setelah saya doa yang 2, saya datangi bapak tuh. Pak, mau didoain apa nih ke depan? Iya Pak Pendeta, saya ada sakit ambeien nih katanya. Oh begitu. Yang ini? Saya sakit mah Pak, udah 4 tahun ini, saya nggak sembuh-sembuh. Loh, saya bilang tadi kan saya undang maju ke depan. Kenapa nggak maju Pak? Saya bilang. Dia diam. Ayo jawab Pak. Dia diam lagi. Kalau Bapak nggak jawab, saya nggak doain Pak. Saya bilang. Saya bilang gitu kan. Terus yang satu bilang, iya Pak Pendeta, tadi memang saya nggak maju ke depan karena saya mau lihat-lihat dulu ada yang sembuh apa enggak. Dia sendiri nggak yakin saudaraku mau sembuh atau tidak. Ingat loh ya, menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Walaupun kita belum terima, tapi kita yakin Tuhan sanggup melakukannya. Itu kita akan alami. Amin, sanggup. Dan keyakinan akan perkara-perkara yang tidak kelihatan. Itu iman kita. Makanya gereja-gereja minta supaya kita jangan hanya puas sekali seminggu ke gereja, tapi ada komsel. Itu sebabnya rajin ibadah, rajin komsel. Aduh, nggak ada bilang amin ya. Udah berbusa-busa mulut saya, aminnya susah. Amin. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanya banyaklah dengar firman Tuhan. Jadi kembali lagi kepada Bapak ini saudaraku, saya doain juga saudara, tapi yang nggak sembuh. Kenapa? Dia sendiri udah ragu-ragu. Makanya yakin, hidup dalam optimisme. Amin. Memang banyak masalah, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa berhasil. Colek lagi kiri kanan, katakan, hidup dalam optimisme. Optimis. Ayo sebut optimis 3 kali bersama saya. 2, 3 ya. Optimis. Optimis. Optimis bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yang berikut saudaraku ya, lanjut lagi. Kita perlu tekun, jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa, dan berusaha sebaik mungkin. Itulah yang dilakukan oleh bangsa itu sehingga akhirnya mereka meraih kemenangan, merebut tanah perjanjian. Karena memang dalam hidup ini memerlukan ketekunan dan jangan mudah putus asa. Amin, saudaraku. Banyak orang sukses dan berhasil bukan karena orang tuanya kaya, tapi karena miskin, tetapi tekun dan tidak gampang menyerah. Saya berikan contoh yang berikut. Silakan. Tahukah Anda siapa ini? Abraham Lincoln, saudaraku. Ya, gambarnya ada di uang dolar Amerika bukan?
Yang punya uang dolar masih ingat gambar ini? Saudaraku, Abraham Lincoln dianggap salah satu presiden terhebat sepanjang masa Amerika. Karena dalam pemerintahannya terjadi perubahan yang luar biasa, penghapusan rasialisme, perbudakan, makanya dia mati ditembak orang kulit putih yang tetap tidak mau ada penghapusan rasialisme. Tapi saya mau beritahu dulu bagaimana latar belakang orang ini. Abraham Lincoln itu lahir tanggal 12 Februari 1809. Pada waktu dia berusia 7 tahun, persisnya tahun 1816, keluarganya diusir dari rumah yang mereka sewa karena orang tuanya tidak mampu bayar kontrakan rumah. Dan dia akhirnya harus bekerja. Umur 7 tahun dia sudah mulai bekerja untuk bantu orang tuanya. Kemudian walaupun mereka sudah harus jadi homeless people, waktu 3 tahun kemudiannya, umur 10 tahun, ibunya meninggal dunia. Karena ibunya meninggal dunia, papanya kawin lagi. Jadilah dia sebatang kara, gelandangan. Tapi akhirnya dia bangkit dan mulai jualan kecil-kecil, berusaha. Tetapi setelah 12 tahun kemudian usahanya bangkrut, saudaraku. Kemudian dia bangkrut lagi, 2 tahun kemudian dia mencoba peruntungan untuk menjadi anggota DPRD. Ternyata gagal. Setelah gagal jadi anggota DPRD, dia coba berusaha. Kemudian gagal lagi tahun berikutnya. Setelah itu, 2 tahun setelah bangkrut itu, istrinya meninggal dunia. Gara-gara istrinya meninggal dunia, dia stres, dia depresi. Akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa, gangguan mental, saudaraku. Jadi Abraham Lincoln itu pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi setelah dia sembuh, 4 tahun kemudian, saudaraku, dia bangkit lagi. Dia melamar jadi anggota Senat, mencalonkan diri anggota Senat, DPD lah kalau di sini. Tapi gagal lagi. 2 tahun kemudian menjadi anggota Kongres MPR, dia gagal lagi. 6 tahun kemudian melamar lagi jadi anggota Kongres, gagal lagi. Kemudian tahun 56 dia coba peruntungan jadi Wapres, gagal lagi. Setelah gagal jadi Wapres, 2 tahun kemudian jadi anggota Senat, gagal lagi. Namun tahun 1860 dia terpilih menjadi Presiden Amerika ke-16. Ingat tadi, orang tuanya miskin, sudah pernah masuk rumah sakit jiwa, gagal dan gagal lagi, tetapi tidak menghalangi dia untuk menjadi sukses berhasil. Amin. Karena bagi dia kegagalan adalah sukses yang tertunda. Coba colek kiri kanan bilang, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ayo ngomong dong, yang ketawa aja. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kenapa saya tekankan ini? Seringkali kita gara-gara gagal ngambek, bahkan kadang-kadang nggak mau lagi ke gereja. Percuma lah kita doa, percuma ke gereja. Toh Tuhan nggak jawab doa kita. Jangan, saudaraku. Justru kita harus tekun, amin. Janganlah dulu kita jadi presiden, saudaraku ya. Apalagi di Indonesia, untuk jadi presiden, waduh, rasanya susah orang Kristen. Apalagi kayak Ahok, punya cita-cita jadi presiden. Ya, kita doakan mudah-mudahan berhasil. Tapi rasanya berat, saudaraku ya. Namun demikian memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi intinya, janganlah dulu jadi presiden. Asalkan kita tekun dan sungguh-sungguh tidak gampang menyerah, Tuhan akan menolong memberkati kita. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang berikut, kita juga harus memelihara hidup yang kudus, saudaraku ya. Sebab waktu mereka berangkat menyeberangi sungai Yordan, ternyata sungai Yordan waktu itu sedang banjir. Baca nanti Yosua pasal yang ketiga. Dikatakan airnya sebab meluap sampai ke tepinya. Kalau air sebab meluap sampai ke tepinya artinya banjir lah itu. Risiko besar kalau melewati sungai yang banjir, saudaraku. Bisa tenggelam, bisa terbawa arus. Tapi yang luar biasa, mari kita baca Yosua 3 ayat 5. Boleh ditayangkan? Coba kita lihat ke layar semuanya, kita baca sama-sama. Yosua 3 ayat yang kelima. So ini penting bagi kita semua. Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima. Oke, 2, 3 ya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ternyata, saudaraku, kekudusan hidup kita sangat berkaitan erat dengan perkara-perkara yang dahsyat yang kita akan alami. Jadi waktu itu, waktu mereka telah minta ampun sama Tuhan, menguduskan diri mereka,
Besoknya mereka berangkat. Waktu mereka injak itu Sungai Yordan yang banjir, seketika itu juga airnya berhenti mengalir. Ini seperti dongeng, saudaraku. Tiba-tiba ada dam, bendungan yang supernatural tidak kelihatan. Yang ke hulu balik lagi jadi banjir di hulu. Tapi yang ke hilir habis semuanya. Mereka melewati tanah yang kering. Artinya apa? Kekudusan hidup kita sangat berkaitan erat dengan perkara-perkara yang dasar kita miliki. Saya merasakan dalam hidup saya, saudaraku, kalau kita menjaga kekudusan hidup kita dalam bekerja, dalam berumah tangga, yakinlah perkara-perkara dahsyat terjadi. Amin. Jangan berzina, jangan selingkuh, jangan berbuat cabul. Jaga kekudusan hidup saudara, maka perkara-perkara dahsyat terjadi. Haleluya. Nah, yang berikut lagi, saya udah mau selesai nih. Hidup yang suka berkorban. Ingat saudaraku, tidak pernah ada kemenangan, tidak pernah ada kesuksesan, tidak pernah ada keberhasilan tanpa ada pengorbanan. Amin. Orang yang kuliah harus rajin belajar, orang yang bekerja harus rajin bekerja, dan juga suka berkorban. 2 Timotius 2:4 berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Jadi seorang prajurit yang berjuang, dia tidak memperhatikan pribadinya, korban waktu, korban tenaga, korban harta sekalipun, dan Tuhan akan berkenan kepadanya. Amin. Kalau promosi datang, maka Tuhan berkenan memberikan promosi. Saya ngalamin dalam hidup saya. Saudara, tadi saya katakan kemarin saya mengikuti wisuda sarjana di UI. Waktu kami mengikuti, saudaraku, saya nggak tahan. Saya nangis, saudaraku ya. Kenapa saya menangis terharu? Anak saya bisa selesai sarjana kedokterannya. 3,5 tahun dia kuliah, saudara. Bagi saya ini anugerah Tuhan luar biasa. 3 anak saya sudah selesai kuliah. Saudaraku, saya berhenti kerja di Departemen Keuangan. Saya dulu kan pejabat, saya pernah sampaikan ini. Mengikuti sidang-sidang di luar negeri saya sering ngomong. Tapi suatu ketika saya diajak umroh oleh atasan saya. Jadi saya pikirlah, kalau begini udah putus harapan saya nanti untuk jadi dirjen. Jadi saya putuskan, saya berhenti, saya full time untuk pelayanan Tuhan. Saudaraku, saya merasakan bagaimana tantangan yang dihadapi. Rumah yang diberikan pemerintah sebagai rumah dinas sama saya, yang saya beli dengan harga murah, itu saya jual untuk supaya anak saya bisa selesai kuliah waktu itu di Melbourne. Berkali-kali kita mengalami, saudara, namanya kesulitan ekonomi. Tapi saya mau beritahu saudara, Tuhan itu baik luar biasa. Ada saja orang-orang yang menolong, saudaraku ya, dalam kesulitan, saudaraku. Saya juga waktu, saya katakan waktu bulan November yang lalu, seminggu saya dirawat di rumah sakit Siloam, saudaraku, dengan biaya cukup besar, ya, MRI segala macam. Tapi ternyata saya nggak usah sebutin, saudaraku ya, namanya ada anak-anak Tuhan yang membantu saya. Saya lihat, kemarin saya nangis, saudaraku. Aduh Tuhan, saya bilang, ternyata anak saya bisa kuliah, selesai semuanya. Dan anak saya sekarang sedang koas di Rumah Sakit Cito Mangunkusumo. Artinya 1,5 tahun dia sudah resmi jadi dokter, saudaraku. Ini kemurahan Tuhan. Tapi saya lihat memang kalau kita mau korban, baik waktu kita, tenaga kita, bahkan harta kita, percayalah Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi yang terhadap. Yang terakhir, ini dia, yang terakhir. Pelayan musik boleh ambil tempat. Percayalah bahwa Tuhan bertanggung jawab untuk ketaatan kita. Amin, saudaraku. Jadi waktu mereka taat, mereka berjalan, mereka berjuang, memang ada tantangan, berat memang, tapi akhirnya mereka berhasil, saudaraku. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. Haleluya. Sama-sama 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Kita harus siap berkorban, percaya dalam ketaatan kita Tuhan akan memberkati luar biasa. 1 ayat terakhir lagi, kita bangkit berdiri sama-sama. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Haleluya. Ayo silakan tayangkan biar kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 19. Loh, kenapa? Ayo kita baca sajalah. Ada yang hafal ini? Ah, ini dia. 2, 3 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin.
Yakin saudaraku, Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita. Saya mengalami sungguh dalam hidup saya, dan banyak di antara saudara mengalami itu. Yakinlah, di dalam ketaatan Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Haleluya. Ku kan berdiri